Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam takzimku selalu buat para sahabat tercinta, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua tetap di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kita akan mengkaji yakni ciri-ciri orang yang tersesat. Jadi ciri-cirinya orang-orang yang tersesat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kami kutipkan di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih. Jadi bagi orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, yang membunuh orang-orang yang memperingatkan jalan menuju Allah, dan yang tidak memperdulikan orang-orang yang menyeru ke dalam keadilan di sisi Allah. Inilah tanda-tanda orang-orang yang tersesat, tanda-tanda orang yang terazab. Lalu bagi siapakah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah itu? Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah itu adalah orang-orang yang tidak merasa di dalam hatinya bahwa dirinya ini hanyalah makhluk. Orang-orang yang tak merasa bahwa dirinya ini hanyalah yang diciptakan, yakni manusia yang diciptakan oleh Allah, yang dihidupi oleh Allah, yang diwujudkan oleh Allah, yang dikuasakan oleh Allah. Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah itu adalah tanda-tandanya bahwa di dalam hatinya hanyalah dirinya lah yang wujud, hanyalah dirinya lah yang hidup, hanyalah dirinya lah yang berkuasa,
Hanyalah dirinya lah yang mencipta-cipta apapun yang dikerjakannya. Itulah orang-orang tanda bahwa orang-orang itu tersesat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tersesat di dalam penciptaannya, tidak menyadari bahwa dirinya adalah sebagai yang dicipta, bukan sebagai yang mencipta. Coba cek hati kita masing-masing. Selama ini kan seolah-olah kita berposisi sebagai sang pencipta atas apapun yang kita lakukan. Jadi seolah-olah tiada yang mencipta atas segala apa yang kita kerjakan kecuali kita sendiri di hati kita. Itulah tanda-tanda bahwa selama ini kita tersesat dari jalan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita di dunia ini diciptakan, didatangkan hanyalah untuk mengabdi, hanyalah untuk beribadah, hanyalah untuk berzikir, yakni afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi bila masih ada Tuhan-Tuhan selain Allah di dalam hati kita, jika masih ada Tuhan-Tuhan yang wujud selain wujudullah di hati kita, itulah tanda-tanda bahwa iman akidah kita tersesat jauh dari Allah. Bagaimana mungkin kita bisa pulang ke rahmatullah? Bagaimana mungkin kita pulang dengan husnul khotimah, sementara hati kita saat ini, hati kita selama ini su'ul khotimah, jelek pungkasannya, jahil pungkasannya, sesat pungkasannya, yakni pungkasan itu akhir berpulangnya seluruh aktivitas yang kita kerjakan jelek, najis, sesat, mensekutukan Allah. Jadi pamungkas atau detik-detik akhir semua yang kita aktivitaskan di dalam hati kita pasti jatuh kepada linapsi, jatuh kepada pengakuan bahwa diri kitalah yang selama ini bisa berbuat apa-apa, bisa berbuat sholat, bisa berbuat ibadah, bisa berbuat sholawatan, bisa berbuat zikiran, bisa berbuat apa saja. Selama ini ending pamungkasnya jatuh ke lembah anar. Ending pamungkasnya jatuh ke lembah linafsi daripada lillahi ta'ala. Jadi ceklah masing-masing hati kita. Jadi saat ini pun kita tahu, kita sudah mengerti, kita sudah bisa memilah-milah, aku ini saat ini berada di jalan yang mana? Di jalan kesesatankah atau di jalan petunjuk Allahkah? Kita sendiri saat ini bisa mengerti atas diri kita sendiri, karena yang bisa menghisap, karena yang bisa menimbang diri kita di hati kita ini ya kita sendiri. Posisi di manakah kita saat ini? Berposisi di dalam kejahiliaan atau berposisi di dalam jalan Tuhannya? Jadi hati kita sudah tahu.
Bila kita sudah tahu, tinggal kita mau beranjak, berpindah, hijrah, atau diam di tempat. Mau beranjak hijrah apa nanti menunggu dihijrahkan dengan paksa dan siksa di saat Yaumil Akbar, di saat Baiatul Akbar, di saat ketika syakaratul maut itu tiba. Jadi kita saat ini sudah menyadari, kita saat ini sudah mengetahui sesungguhnya di dalam hati kita, bisa menilai sendiri di dalam hati kita, hatiku ini li nafsi ataukah lillahi ta'ala. Ibadah dan sholatku ini diterima oleh Allah apa tidak diterima oleh Allah. Sekarang kita bisa menandai itu, bisa mengerti diterima dan tidaknya ibadah dan sholat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita mau mengubah, mau memperbaiki kesalahan-kesalahan kita atau tidak. Jadi semua tergantung pada diri kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanda-tanda orang yang tersesat dari jalan Allah, seluruh apa yang diaktivitaskan di dalam kegiatannya setiap harinya pasti pulang menuju rojiun kepada diri manusianya sebagai pencipta apapun yang diperbuatnya. Inilah contoh orang-orang yang tersesat. Karena manusia-manusia yang tersesat itu mengindahkan, tidak merespon apa-apa yang sudah dikabarkan oleh Allah lewat nabi-nabinya, lewat utusan-utusannya. Jadi bila zaman saat ini, zaman sekarang, para utusan itu ya para kiai, para habaib, para alim ulama yang menyerukan kepada jalan Allah. Itulah utusan-utusan Allah. Itulah petunjuk-petunjuk Allah. Jadi ayat ini bila diartikan secara zahiriyahnya, yakni ya semua peristiwa tentang babagan zahir, nabi-nabi yang zahir zaman dahulu. Akan tetapi bila diaplikasikan di dalam masa yang sekarang ini, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih. Jadi istilah membunuh para nabi dan rasul di sini tidak mengindahkan apa yang diajarkan oleh para alim ulama, tidak mengindahkan pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh tuan guru kita. Jadi kita masa bodoh. Jadi inilah yang dimaksud membunuh para nabi dan rasul, membunuh dirinya sendiri. Jadi bukan para nabi dan para rasul yang di luar yang dibunuh, akan tetapi ia membunuh dirinya sendiri karena ia tidak menyadari bahwa sesungguhnya ia adalah utusan Allah, ia adalah ciptaan Allah, ia adalah diperjalankan oleh Allah sahaja. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dimaksud membunuh para rasul-rasul ini maksudnya manusianya terbelenggu oleh hawa nafsunya sendiri sehingga ia diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri.
terbelenggu oleh hukum-hukum kemanusiaannya, karena manusia di dalam hatinya masih berposisi sebagai Tuhan, berposisi sebagai sang khalik, daripada berposisi sebagai makhluk, daripada berposisi sebagai yang diciptakan. Inilah tanda-tanda manusia yang membunuh para rasul-rasulnya. Maknanya zalamtu nafsi, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri itulah yang dimaksud orang-orang yang membunuh para rasul-rasul Allah. Membunuh, menyiksa, mengazab dirinya sendiri dengan kekuasaan manusianya, karena manusianya tidak mau dikuasai oleh Allah, karena manusianya tidak mau dihidupi oleh Allah. Sukanya manusia pengen hidup sendiri, jadi Tuhan sendiri, tidak butuh Tuhan. Apa alasannya? Karena anggapannya Allah itu gaib, Tuhan itu gaib, yang wujud hanyalah dirinya sendiri di hatinya. Berarti yang wujud itulah yang berposisi sebagai Tuhan di hatinya. Jadi yang gaib, yang tiada, sudah tiada dituhankannya lagi, kecuali dirinya lah yang berkuasa di hatinya. Jadi inilah tanda-tanda orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-cirinya di dalam hati kita, pasti kita mengakui apapun yang kita perbuat di dalam sholat ataupun ibadah-ibadah. Tanda buktinya kita merasa lega, kita merasa bangga, kita merasa mulia dengan apa-apa yang kita kerjakan selama ini. Karena itulah hawa nafsu merasa bangga bila ia telah merasa melakukan ibadah dan sholat, karena ia merasa bahwa perbuatan itu adalah perbuatannya, li nafsinya, bukan lillahi ta'ala. Lalu bagaimanakah cara-cara, ciri-ciri orang yang selamat dari jalan yang sesat ini? Ciri-ciri orang yang selamat dari azab-azab Allah ini? Untuk mengetahui itu semua, kita lanjutkan di episode yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.